Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa di dalam pendampingan individu yang kedua di SDN Negeri 1 Pangurjo. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Pangurjo, Ibu Riasti, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pangurjo, yang saya banggakan, yang kami berikan kesempatan dalam hal ini Ibu Farida Ekawati, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Puji syukur senantiasa mari kita haturkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi yang cerah ini Bapak Ibu, saya sendiri diberikan kesempatan berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Farida Ekawati di angkatan 10 ini. Sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Di sini saya mohon izin, nama lengkap saya Ibu Rina Rahmawati, tempat dinas saya di SD Negeri 1 Kepanjer. Saya mendapat kesempatan untuk menjadi pendamping atau pengajar praktek Ibu Farida Ekawati selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Di sesi pendampingan yang kedua adalah sesi di mana calon guru penggerak kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan hasil belajarnya terkait visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan dalam forum diskusi ini. Saya berdiri di sini sebagai pendamping Bu Ida. Dalam acara diskusi, saya sebagai moderator yang akan membantu proses kegiatan dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita mulai kegiatan diskusi ini, marilah kita bersama-sama membacakan umul kita agar senantiasa kegiatan yang kita lakukan diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah, mendapatkan manfaat dan dampak yang positif, tidak hanya untuk lembaga ini, tapi juga untuk calon guru penggerak kami. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa yang sudah dipanjatkan. Sebelum memulai acara diskusi visi dan prakarsa perubahan, marilah kita bersama-sama mendengarkan prakata dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pangurjo. Kepada Ibu Riasti, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu semua bisa hadir di sini atas karunia Allah, sehingga kondisinya dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang terang dengan ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina selaku PP
dari CGP saya, Ibu Farida Ekawati. Terus terang saya merasa bersyukur sekali Bu, SD Negeri 1 Pangurjo ini sudah yang kelima kalinya kami mengikuti kegiatan CGP, dan pada hari ini adalah pendampingan yang kedua oleh Ibu Rina selaku PP dari Ibu Farida Ekawati. Di sini saya hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada PP-nya, juga kepada Bu Ida, juga kepada teman-teman yang lainnya yang telah memberikan support, saling kerjasama sehingga bisa mengantarkan teman-teman kita untuk lolos dalam seleksi menjadi CGP. Alhamdulillah di SD Negeri 1 Pangurjo ini ada 5 guru Bu yang sudah mengikuti, dan bahkan ada yang sudah lulus 4 guru kami, yang 2 tinggal menunggu hadiah dari pemerintah, yaitu fee-nya ini menjadi kepala sekolah. Kemudian ini tinggal 1 Bu Farida Ekawati yang sekarang sedang proses pendidikan CGP. Ini mohon bantuannya kepada Ibu PP apa yang telah menjadi program-programnya, mudah-mudahan membawa dampak perubahan di SD Negeri 1 Pangurjo seperti CGP yang lalu. Yang mana CGP yang lalu itu sudah membawa dampak perubahan, yang tadinya anak-anak di kantin tidak mengantri, sekarang sudah ditata sedemikian ada perubahan mengantri. Kemudian ada karakter anak yang betul-betul tertanam di sini. Kemudian keanekaragaman termasuk budaya kita, seperti Ibu Dian dulu juga membatik, ini juga merupakan kebanggaan dari SD Negeri 1 Pangurjo. Kemudian juga Bapak Roni dan Pak Khoiron, juga Bu Devi ini membawa program masing-masing. Saya sampai hafal kalau Pak Roni ini programnya Kamboja. Ini sudah dilaksanakan sehingga di sini tentunya ada perubahan. Kemudian untuk Pak Khoiron ini memang basicnya guru agama, jadi literasi numerasi ini terkait dengan TPT di anak-anak di sini yang belum mengaji di rumah, diteladani, dibimbing. Ini masuk dalam program CGP juga. Untuk Bu Devi literasi numerasi. Nanti untuk Bu Ida demikian juga, ini saya tunggu. Dan dari masing-masing CGP ini terus terang saya mintai ya, ini yang belum menyetorkan. Seperti Pak Roni sudah saya tempelkan karena saya merasa rodok sombong ini, tapi ini mensupport. Saya merasa bangga. Jadi ada kesan yang harus saya pajang ya, menarik yang lain. Ini loh dari CGP ini sudah menghasilkan karya ini sebagai identitas, dan sebagai kesannya saat dia menjadi CGP saya pajang di kantorku. Nanti saya urutkan ini, nanti yang belakang mungkin Bu Farida juga begitu, saya minta programnya apa di sini dan harus tampak perubahannya yang ada di sini. Saya percaya bahwa CGP ini mampu tergerak dan menggerakkan utamanya teman-teman, juga siswa-siswanya. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Sekolah ini nanti anak-anaknya juga anak-anak yang betul-betul mendapatkan perubahan karena dari Bapak Ibu guru yang sudah menjadi CGP mempengaruhi untuk seluruh kegiatan yang ada di sekolah ini. Mungkin ini yang kami sampaikan. Untuk kelanjutannya mohon kepada Bu Rina selaku PP, saya percaya penuh panjenengan untuk memberikan ilmunya kepada Ibu Farida Ekawati menjadi CGP yang hebat dan bisa meningkatkan sekolah ini menjadi sekolah yang unggul dan bermutu.
Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Wiastin selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Panggung-Rejo. Luar biasa sekali. Mohon izin Ibu, saya moderasi ruang diskusi hari ini. Saya sangat terkesan Bu Ida apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Karena apa? Sekolah ini akan bisa berjalan dengan kepemimpinan Kepala Sekolah. Sekolah ini akan berkembang dengan adanya potensi Bapak Ibu Guru. Jadi seorang pimpinan memiliki motivasi yang luar biasa untuk panjenengan. Tadi yang membuat saya terkesan, Ibu memajang program-program yang direncanakan oleh guru penggerak yang sebelumnya. Dan saat ini ada calon guru penggerak angkatan 10 yang akan mempresentasikan rencana program apa yang bisa diwujudkan di lembaga ini. Dan tadi saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ibu sangat berharap di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Panggung-Rejo itu mampu mengembangkan dirinya. Jadi yang saya dapatkan dari informasi Bu Ida, Bu, ternyata jadi guru itu tidak hanya ngajar saja. Sampai tadi Bu Yasin, saya tunggu programnya. Nah, jadi Ibu itu nggak perlu pusing, tak pikir dewi, kan tidak seperti itu Ibu. Jadi dengan motivasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Yasin dan program yang akan diwujudkan oleh calon guru penggerak dan guru penggerak sebelumnya, senantiasa akan menjadi kolaborasi yang luar biasa di lembaga ini. Nah, agar suasana diskusi lebih seru, mohon maaf, saya sering memberikan jargon ini di tempat yang lain. Semoga bisa menginisiasi juga memberikan nuansa yang hangat di ruang diskusi ini supaya ada dampak positif tidak hanya untuk Bu Ida, tapi khususnya lembaga ini. Saya kemarin punya tepuk bahagia ya Bu. Tepuk bahagia, jenengan tambahkan 2 tepuk. Tepuk bahagia. Sehat jasmani, prok-prok, sehat rohani, prok-prok, sehat ekonomi. Nah, kalau kita hidup di dunia pasti kan mencari kebahagiaan. Profesi menjadi seorang guru, kita ingin menjadi guru yang bahagia. Bahagia mengajar di lapangan, bahagia mendapat berkah ilmu untuk anak didik kita, bahagia kesejahteraan yang sudah diberikan oleh Allah melewati proses demi proses dari kesejahteraan yang kita dapatkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena bapaknya tidak ada, saya ganti ibu-ibu. Nah, monggo kita awali tepuk bahagia beda ya, supaya hari ini kita bahagia. Tepuk bahagia. Sehat jasmani, sehat rohani, prok-prok, sehat ekonomi. Lagi, tepuk bahagia. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah. Baiklah Ibu-ibu, agar ruang diskusi ini bisa berjalan dengan lancar, itu tadi salah satu SPG untuk memanaskan suasana di pagi hari ini. Monggo Bu Ida sebagai presenter, kami persilahkan menyampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat dan direncanakan di pendidikan guru penggerak yang diikuti. Kepada Bu Ida disilahkan. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Yasin, Ibu PP saya, Bu Rita Rahmawati, dan teman-teman saya, Ibu Guru SD Negeri 1 Panggung-Rejo yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berdiri di sini menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih
masih saya sampaikan kepada kepala sekolah saya, Bu Yastin, berkat motivasi jenengan, saya akhirnya memberanikan diri ikut guru penggerak. Tentunya saya di sini masih belajar, Bu. Saya belajar dari senior-senior saya, Bu Endang, Bu Anis, Bu Dian. Dengan semangat beliau, saya memotivasi diri ikut guru penggerak. Tahun kemarin saya belum bisa daftar karena masih 4 tahun mengajar. Tahun ini saya sudah genap 5 tahun. Saya daftar pertama kali dan alhamdulillah saya langsung lolos. Suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pencapaian saya yang luar biasa. Saya lolos P3K, kemudian saya langsung daftar CDP Angkatan 10 dan langsung diterima. Hari ini saya akan mempresentasikan visi misi saya dan prakarsa perubahan yang saya pelajari selama mengikuti guru penggerak modul 1.1 sampai modul 1.3. Saya masih banyak belajar. Dulu saya duduk di bangku, saya mendengarkan Bu Dian, mendengarkan Pak Roni, Pak Khairan dan Bu Devi, bagaimana mereka menjelaskan visi dan misi mereka. Nah, hari ini saya berdiri di depan, kayak mimpi rasanya, Bu. Kok saya di sini ya? Saya bisa nggak nanti seperti mereka? Tentunya ini sangat menjadi semangat saya. Nanti 1 jam ke depan saya akan mempresentasikan hasil belajar saya, dan saya sangat berterima kasih untuk teman-teman saya sudah meluangkan waktunya mendukung saya untuk penyelesaian tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 sekarang ini. Sebelum saya mempresentasikan hasil belajar saya dan mendiskusikannya bersama panjenengan, saya akan menampilkan video singkatnya apa saja yang nanti akan saya bahas bersama rekan-rekan guru SD Negeri 1 Pangurajo. Bu Yastin izin video saya. Sadar
berikut lagi video sekilas yang nantinya akan kita jadikan presentasi untuk siang hari ini, Bapak Ibu. Langsung saja kita mulai ya presentasi saya hari ini. Sebenarnya kemungkinan memperbesarnya yang jadi besar itu bagaimana ini? Prakasa perubahan dan visi-misi Guru Penggerak yang akan saya presentasikan siang hari ini, semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan warga sekolah. Karena Ibu PT saya menginginkan ice breakingnya saya membacakan puisi, jadi izin saya membacakan puisi ya. Untuk Bu Endang ini guru bahasa Indonesia kita, nanti tolong saya dikasih nilai berapa saya baca puisi hari ini. Puisinya berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini karya dari Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi, sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
kalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dikasih nilai berapa memang? Berikut estimasi dari saya nih. Ini karena permintaan Ibu BP saya menginginkan saya membaca puisi. Dan ini pertama kali saya membaca puisi di depan Bapak Ibu guru. Kemudian topik utama yang ingin saya bahas hari ini yaitu rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif dengan menyusun visi misi yang mengartikulasikan profil pelajar Pancasila. Tujuan hari ini kita diskusi yaitu calon guru penggerak berkolaborasi dengan warga sekolah menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Calon guru penggerak berkolaborasi dengan warga sekolah menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah ditentukan dan kemudian mengimplementasikannya. Jadi selama mengikuti guru penggerak modul 1.1 sampai 1.3 saya belajar dengan semangat agar saya bisa memperbaiki diri saya sebagai seorang guru. Saya bisa memberi contoh yang baik untuk anak didik saya. Saya belajar dengan sungguh-sungguh tentang penerapan inquiry apresiatif dan menyusun prakarsa perubahan menggunakan bagja. Pokok bahasan hari ini yaitu tentang pengertian visi. 2. Mengenal filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan, prakarsa perubahan, mimpi tentang murid di masa depan, visi guru, visi dan misi SD Negeri 1 Pangurjo di mana tempat saya mengajar saat ini. Nah, visi itu sendiri apa? Visi adalah pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi, serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Nah, selain itu, visi diartikan juga bahwa visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tersebut merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya bisa memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 pilar: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dulu sebelum saya ikut guru penggerak, saya sudah pernah diterangkan oleh Budian sebagai senior saya. Saya belum begitu paham. Nah, ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya lebih memahami, lebih mengerti apa itu pentingnya profil pelajar Pancasila, di mana bisa diterapkan di sekolah yang nantinya akan membawa dampak baik untuk murid-murid kita. Nah, sekarang kita memasuki filosofi pemikiran Ki Hajar
Dewantoro. Dulu waktu guru penggerak sebelumnya, saya itu sempat bingung bagaimana ya kok bisa mereka mempelajari itu dengan baik. Sehingga saya termotivasi, saya mendalami lagi tentang Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantoro dan visi guru penggerak. Di sini keterkaitan antara filosofi KHD dan visi saya sebagai guru penggerak. Mendidik ibarat melukis dalam kanvas kehidupan setiap murid dengan segala keunikan yang dimilikinya. Maka sebagai pendidik akan mudah fokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki murid. Untuk itu, asesmen awal sangat penting dilakukan pada awal pembelajaran sebagai potensi kodrat yang dimiliki murid di masa mendatang. Sedangkan budaya sekolah tercipta dari kompetensi dan visi pendidik. Pendidik juga berfokus sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan membiasakan sugesti positif, akan terbentuk budaya dan potensi positif pula. Jadi perilaku guru, kita mensugesti anak-anak untuk berperilaku positif. Insya Allah nantinya anak-anak juga akan mengikuti gurunya, akan tercipta budaya positif di sekolah yang nantinya akan saya pelajari lebih dalam di modul 1.4. Nah, prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu sendiri yaitu perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA. Inquiry apresiatif di sini di sekolah kami berfokus untuk mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Adapun alur bagja, nah alur bagja di sini ada namanya B buat, A ambil, G gali, J jabarkan, A atur. Buat pertanyaan. Nah, yang kedua ambil pelajaran. 3 gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Sebelumnya saya kesulitan sekali pada alur bagja ini karena merumuskan setiap masalah, menjawab, mengambil pelajaran, kemudian menerapkannya. Itu sebenarnya awal pelajaran ini saya sangat kesulitan. Berkat bimbingan Ibu PP saya Bu Rina dan fasilitator saya guru penggerak, akhirnya saya mengerti apa saja yang akan saya pelajari di bagja ini, pembuatan bagja, perumusan bagja. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran, membuat alat peraga atau bahan ajar siswa yang kreatif dan inovatif di sekolah. Saya tahu betul wali murid kita termasuk wali murid menengah ke bawah. Jika mereka dipaksa untuk membeli alat peraga, kemungkinan besar mereka akan keberatan karena harganya yang mahal. Saya mempunyai prakarsa perubahan ini ingin memotivasi diri saya sendiri, ingin memberikan alat peraga sederhana untuk anak-anak diterapkan di kelas saya terlebih dahulu. Waktu itu saya membuat miniatur rumah. Ternyata anak-anak lebih paham
Setelah miniatur rumah itu dibuat, kemudian dibawa ke sekolah, dipelajari bersama ketika pelajaran SBMP. Tidak hanya itu, saya juga membuat alat peraga huruf abjad dari kain flanel, juga memanfaatkan kardus-kardus bekas sehingga alat peraga tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Dan semoga nantinya saya bisa menginspirasi teman-teman saya untuk ikut membuat alat peraga sederhana dan kemudian dipergunakan di kelasnya masing-masing. Kita menggunakan bahan-bahan bekas yang sekiranya bisa dipergunakan untuk membuat alat peraga tersebut. Nah, alurnya saya membuat bagja pertama B buat pertanyaan utama. Di sini saya dipandu waktu itu diskusi kelompok. Kita membuat pertanyaan dulu, kemudian nanti tindakannya apa seperti itu. Bisa dilihat bersama, tidak saya bacakan dulu karena terlalu banyak, nanti waktunya habis. Jadi sekilas-sekilas saja. Ini hasil belajar saya selama pembuatan perubahan bagja. Ini B buat pertanyaan utama design. Kemudian A, ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran ini saya membuat pertanyaan-pertanyaan di mana nantinya saya menemukan di sekolah lain mungkin atau mungkin teman saya bisa memberikan motivasi lebih untuk saya, alat ajar apa ya yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran saya di kelas. Alhamdulillah saya dipercaya ibu kepala sekolah saya untuk mengajar kelas bawah, Bu. Jadi kalau anak kecil itu kalau tidak ada alat peraganya, mereka kurang semangat belajar. Karena itu saya inisiatif membuat alat peraga, di mana nantinya akan saya tularkan ke rekan sejawat saya, bila mana prakarsa perubahan saya ini bisa diterima oleh Bapak Ibu guru dan bisa membawa dampak baik untuk murid-murid kita. Yang ketiga, G, gali mimpi. Kita menggali di sini kebiasaan-kebiasaan yang akan terjadi jika alat peraga itu bisa diterapkan di kelas untuk pembelajaran tertentu. Menjabarkan rencana. Di sini saya menjabarkan rencana saya, kemudian tindakan-tindakannya juga saya tulis di situ. Dan terakhir, atur eksekusi. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau program tersebut? Saya sendiri sebagai wali kelas, saya akan memantau dan meminta bantuan kepada wali murid saya. Dan alhamdulillah untuk kelas 1 itu wali muridnya sangat antusias membuat alat peraga untuk anak-anak. Tergambar dari membuat miniatur kemarin, saya lihat antusias wali murid itu sangat tinggi. Hasilnya itu di luar ekspektasi saya. Saya pikir ibu-ibu buatnya cuma dari kardus bekas seperti itu asal-asalan. Ternyata tidak. Mereka membuat miniatur taman dari stik es krim, membuat miniatur rumah, membuat miniatur gedung, dan itu di luar ekspektasi saya. Saya sangat bersyukur sekali saya bekerja di tempat ini di SD Negeri 1 Pangkurejo, di mana saya didukung penuh untuk program-program saya didukung menjadi calon guru penggerak ini. Terima kasih banyak untuk warga sekolah saya. Nah, sekarang kita memasuki mimpi murid di masa depan yang ada di SD Negeri 1 Pangkurejo. Bisa dilihat Bu Rina, SD saya ini SD yang
Menarik bukan? Dari depan saja gerbangnya sudah sangat megah. Itu berkat ibu kepala sekolah saya. Beliau sangat memotivasi guru-gurunya. Tidak hanya memotivasi, beliau juga sembodo, Bu Rina. Tidak hanya menyuruh memerintah, tetapi juga mensupport penuh guru-guru di sini, sehingga ada 5 calon guru penggerak di sini, termasuk saya. Nah, ini imajinasi saya tentang murid-murid saya ke depan 3-4 tahun lagi, karena sekarang murid saya masih kelas 1. Alhamdulillah murid-murid saya itu selalu semangat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Ini hanya sebagian saja, tidak semuanya saya cantumkan terkait imajinasi murid-murid saya, karena alhamdulillah programnya banyak dan anak-anak bisa mengikuti dengan seksama, dengan setiap harinya itu ada saja program-program yang direalisasikan di pembelajaran anak-anak. Contohnya itu menari. Nah, kemarin juga alhamdulillah walaupun belum juara 1 tapi sudah mendapatkan juara. Nah, kalau murid saya kelas 1 itu mempunyai akhlak yang mulia. Ada temannya belum bisa membaca. Setiap istirahat dipanggil temannya, ayo belajar bareng aku sing nuntun kamu biar bisa belajar membaca. Seperti itu saya terenyuh, Bu. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk menemani temannya yang tidak bisa membaca, tapi mereka tergerak hatinya. Masya Allah sekali. Dan temannya itu nurut. Dia diajari temannya lebih nyambung ternyata daripada diajari gurunya. Mungkin gurunya kadang reok ya. Kalau sabarnya sudah putus reok, tapi kalau sama temannya itu semangat sekali. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa membaca, namanya Adi. Nah, ini kalimat-kalimat tumpang yang nantinya akan saya masukkan ke visi saya, dan juga saya studi banding ya, sama visi sekolah saya. Kira-kira visi saya itu sudah masuk apa belum sama kalimat-kalimat tumpang yang ada di sini. Nanti saya minta bantuan Bapak Ibu guru menjawab pertanyaan ini di sticky note, kertas sticky note yang saya siapkan nanti ditempel di sini. Mohon bantuannya ibu-ibu, saya ingin merealisasikan pemikiran ibu-ibu dengan visi saya dan juga visi sekolah. Kira-kira saya sudah betul apa belum? Kalau misalkan ada kurangnya, nanti akan saya perbaiki, karena saya di sini masih belajar. Saya belum sehebat ibu-ibu senior saya. Nah, ini kertasnya saya bagikan ya. Itu pertanyaannya.
Mbak Dahlia tak ikan paling. Dia tak ulang. Saya bantu menempelkan atau gimana mau menempelkan sendiri, monggo. Tentunya Bapak Ibu guru saya ini Bu Rina sudah 4 kali melakukan hal seperti ini. Jadi insya Allah mereka masih teringat jawaban-jawabannya. Karena ini bukan kali pertama Ibu guru di sekolah kami mengisi kalimat tentang cita-cita untuk murid. Bisa dibantu bagi teman-teman. Ini yang nomor 1 ya. Mungkin sudah? Iya. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa oh Bu Numi sudah, saya bantu nempel Bu. Bisa dipilih ya Bu pertanyaannya. Oke Bu Numi. Bu Lia sudah, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang dijawab. Oh kakak juga ada 2, kakak Arti. Terima kasih. Ini nomor 3. Dan ini nomor 1. Bu Yusi sudah. Terima kasih Bu Yusi, 2 pertanyaan dijawab oleh Bu Yusi. Bu Fitri sudah? Oh belum. Jangan pilih saja Bu, mau yang nomor berapa menjawabnya. Bu Ida sudah? Berapa nomor? Oh, nomor berapa? Nomor 1. Yang nomor 4, 5, dan 6 belum Bu. Minta tolong dijawab Bu. Loh ini Bu Ida kembali ini simatnya. Oke, jawab ya. Oh ya, terima kasih Bu Fitri. 456 Bu. Bu Edan 456 pilih 1. Bu Yasin mungkin 456 pilih 1. Yang nomor 4 itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Bu Edan nomor berapa? Nomor 4. Bu Alfi bisa bantu jawab nomor 5. Iya. Bu Ida nomor 6. Bantu jawab nomor 6 Bu. Menunggu ya Bu Rina, kurang 3.
kita lebih mudah, Bu Rina, karena dulunya kan kita pernah menjalani seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah terbiasa. Oh ya, terima kasih Bu Fitri. Nomor 5. Saya bersyukur sekali Bu Rina, saya dikelilingi dengan orang-orang hebat, Bapak Ibu guru hebat di sini. Dan saya sangat senang, saya kalau ke luar sekolah itu saya selalu membanggakan SD saya. Karena apa? Di sini saya tidak hanya bekerja, tapi saya mendapatkan keluarga baru. Jadi saya di rumah ada keluarga, saya datang ke sini pun saya mendapatkan keluarga. Yang muda-muda pun sangat enak sekali diajak sharing. Kalau misalkan ada apa kesulitan selalu dibantu seperti ini tadi Bu Rina. Saya tidak menyiapkan sendiri, saya dibantu Bu Lia, dibantu teman-teman yang lain, dibantu Bu Ika, dan mereka sangat mensupport saya. Demikian pun senior-senior saya, Bu Anis, Bu Endang, itu selalu mensupport. Saya sangat beruntung Bu di sini, alhamdulillah sekali. Kemudian saya mendapatkan murid juga bukan yang kayak apa ya, males-malesan, seenaknya sendiri, nggak nurut itu. Alhamdulillah kalau di sini nggak pernah seperti itu Bu. Ada 1-2, tetapi tidak yang se-ekstrim, nggak mau masuk sekolah sampai 1 bulan apa itu tidak Bu. Mungkin mereka pas vaksin seperti itu. Ini nomor 4. Oh, terima kasih Bu Ika. Terima kasih. Nah, sekarang sudah lengkap Bu Rina. Tidak saya bacakan semua. Ini garis besarnya saja. Pertanyaan nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Tentunya kita tidak ingin punya murid itu yang akhlaknya buruk. Kemudian mampu mengoptimalkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Ada juga yang menjawab senang dan mau belajar menjadi lebih baik. Oke, tidak saya baca semua ya Bu. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Nah, ini ada juga saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang hebat yang memiliki karakter unik dan keistimewaannya masing-masing. Jadi mereka anak-anak yang berkarakter. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlaknya siswa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya diberikan pendidikan untuk masa depan dalam meraih keinginan dan cita-cita yang diharapkan. Jadi untuk menuju cita-cita itu ternyata guru-guru kami memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didiknya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita tidak seenaknya sendiri, kita mengikuti kemauan anak-anak dan Bapak Ibu guru berpihak kepada murid. Terakhir yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki minat, bakat belajar yang berbeda-beda. Nah, karena itu kita harus tidak menyamaratakan mereka. Jadi kebutuhan mereka berbeda-beda, kita harus bisa
mensiasatinya terkait kebutuhan anak didik kita. Nah, ini terkait jawaban pribadi saya, Brina. Saya memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, mandiri, merdeka dalam belajar, berekspresi dan berpendapat. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang anak yang mempunyai minat dan bakatnya masing-masing serta memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pertanyaan ketiganya, ini jawaban dari saya. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tadi ada juga yang menjawab pengembangan budi pekerti yang luhur tentang akhlak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya pendidikan untuk masa depan dalam meraih cita-cita. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kita warga di sekolah yakin untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Oh, ini terakhir. Kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap murid memiliki minat, bakat, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda dan kondisi latar belakang keluarga yang berbeda pula, sehingga tidak bisa disamaratakan. Nah, ini visi saya sebagai calon guru penggerak, mewujudkan murid yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin tidak saya revisi karena saya yakin di dalam profil pelajar Pancasila tersebut visi saya ini nantinya bisa membawa dampak perubahan yang baik untuk anak-anak. Ini foto yang saya ceritakan tadi, alat peraga yang saya buat untuk memudahkan anak-anak mengerti tentang apa itu miniatur. Bisa dilihat Brina, ini antusias sekali, mamanya bikinnya tuh besar sekali dan itu bagus, Bu. Saya berkeinginan ketika nanti Bu Kepala Sekolah saya mengadakan P5, saya ingin menampilkan karya-karya anak saya ini. Nah, ini visi SD saya. Visi SD Negeri 1 Pangurjo sama ini dengan ini, hanya saya kopas saja, Bu. Visi SD Negeri 1 Pangurjo adalah menciptakan anak yang cerdas, terampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, unggul dalam intek dan imtak berdasarkan Pancasila serta berwawasan lingkungan. Dan ini misi SD Negeri saya. Bisa dilihat di dalam misi ini sangat jelas dan sangat lengkap bahwa SD saya menginginkan kemajuan dalam bidang pendidikan, mengutamakan akhlaknya, budi pekertinya, yang nantinya akan menjadi bekal anak-anak di kehidupan yang akan datang. Pelajaran yang berharga untuk anak-anak yang diperoleh di SD Negeri 1 Pangurjo tentunya nanti akan dilanjutkan di pendidikan yang akan mereka tempuh ke depannya, SMP, SMA ataupun kuliah. Nah, sudah selesai presentasi saya hari ini. Sebelum saya membaca pantun, kesimpulan dari visi, misi, dan prakarsa perubahan yang saya presentasikan hari ini adalah kita sebagai guru mempunyai cita-cita untuk murid kita. Tentunya cita-cita tersebut tidak bisa diraih dengan mudah, tidak bisa kita capai secara instan. Karena itu kita membutuhkan visi-visi yang nantinya akan mewujudkan impian kita sebagai seorang guru. Nah, visi tersebut tadi, visi SD sekolah saya
dibuat juga sama caranya seperti saat saya membuat visi, mempresentasikan visi hari ini. Jadi ibu kepala sekolah saya mengumpulkan semua warga sekolah terkait pembuatan visi tersebut, dan saya tidak mengubahnya karena menurut saya visi yang dibuat sekolah kita sudah mencakup semua yang dibutuhkan oleh anak-anak dan pembelajaran berpihak kepada murid. Semua seutuhnya kita sebagai guru memberikan yang terbaik untuk murid. Nah, ini pantunnya hari ini, hari Sabtu Dakota tua naik kuda membawa pepaya. Terima kasih ibu guru semua sudah berkenan mendengar presentasi saya. Sekian dari saya. Untuk Ibu Rina dan Ibu Yasin mohon memberikan refleksi untuk saya sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk belajar, menggali diri saya untuk menjadi seorang guru yang diimpikan anak-anak, dibanggakan anak-anak. Ya, saya bisa menambahkan ilmu saya bisa mengikuti perkembangan zaman, saya bisa lebih baik dari hari ini. Matur nuwun, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, luar biasa sekali. Proses presentasi visi dan tata perubahan, saya tadi melihat ekspresi Ibu Kepala Sekolah. Ibu tersenyum-senyum. Tiba-tiba anakku iso mulai belajar. Saya yakin saat Bu Ida duduk di sini, harapan Ibu semoga setelah Bu Ida ada lagi, semoga setelah Bu Farida nambah lagi. Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf, mohon izin Ibu, saya melihat gestur panjenengan itu, saya ingin sekolah kami itu unggul. Tidak hanya unggul dari siswanya, tapi gurunya juga memiliki keunggulan. Keunggulannya dari mana? Saya melihat motivasi Bu Ida ingin mengembangkan dirinya. Mohon izin saya duduk di sini itu juga karena atas motivasi diri. Saya tidak ingin hanya jadi guru yang seperti itu saja. Perkembangan zaman seperti ini luar biasanya. Kalau saya tidak mengembangkan potensi pada diri saya akan tertinggal. Bagaimana anak didik saya? Mereka mampu mengikuti teknologi, tapi saya kurang berkembang. Sehingga dengan perkembangan pendidikan diikuti oleh Bapak Ibu guru saat ini, diikuti oleh Bu Ida, dan termasuk alhamdulillah saya juga dalam bagiannya. Dari proses presentasi di awal sampai akhir luar biasa Bu Ida, sudah tidak terdet Bu Ida, sudah plong ya. Pemandangan yang saya lihat dari awal, kegiatan yang Bu Ida presentasikan, tadi Bu Ida kan minta penguatan, mungkin penguatan dari saya, Bu Ida sudah luar biasa. Artinya apa? Mungkin selama ini visi itu yang memikirkan hanya Ibu Kepala Sekolah gitu. Tapi setelah mengikuti pendidikan di guru penggerak, Bu Ida jadi, oh ternyata visi itu seperti ini ya. Saya jadi guru itu nggak hanya ngajar. Saya jadi guru itu gimana ya supaya sekolah ini bisa berpihak kepada murid. Nah, ini yang saya lihat pemandangan dari awal tuh Bu Ida sangat semangat mempresentasikan proses belajarnya. Saya yakin ibu-ibu yang duduk di sini tuh kapan ya saya bisa belajar seperti Bu Ida. Meskipun ibunda yang sudah lanjut usia pasti banyak pengalaman sebelumnya. Kalau dulu ngapunten, Ibu sebelum ada perkembangan pendidikan saat ini oleh kementerian dikejarkan potensi pengembangan diri dari Bapak Ibu guru, Ibu pernah dilibatkan dalam penyusunan visi? Pernah, luar biasa. Nah sekarang gilirannya Bu Ida. Saat respon panjenengan, saat melihat Bu Ida mengikuti proses pendidikan guru penggerak, bagaimana ini? Melihat respon Bu Ida mengikuti di guru penggerak ini,
sangat semangat dan baik. Dari proses belajarnya semangat, dari kegiatan yang dilalui baik. Oh, sekarang Bu Ida jadi kreatif. Satu topik miniatur prakarsa perubahan yang direncanakan ternyata di luar ekspektasi. Orang tua sangat mendukung. Awalnya Bu Ida mungkin hanya ingin miniatur rumah saja, ternyata luar biasa ekspektasinya. Dari prakarsa perubahan yang disampaikan Bu Ida tadi, Bapak Ibu mohon izin, Bu Ida itu sebenarnya ingin mengembangkan visi yang sudah dibuat di sekolah. Jadi kemarin mohon izin Ibu Yastin, kami kemarin dapat pengarahan dari instruktur, dari kementerian, bahwa kalau Bapak Ibu calon guru penggerak membuat rumusan visi itu tidak ingin merubah visi sekolah, tidak. Tapi Bapak Ibu guru itu mulai melihat, melakukan bagaimana punya dedikasi diri terhadap pengembangan di sekolah. Jadi tadi Bu Ida sudah menjelaskan prakarsa perubahan sampai alur bagja. Bagja itu apa sih? Naik apa Bu? Kalau di kita kan becak motor ya, bajai gitu kan, bajai itu kok istilah bajai. Bagja adalah model yang direncanakan untuk kegiatan di lembaga Bapak Ibu. Tadi Bu Ida punya prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran dengan alat peraga, kreatif dan inovatif. Nah, prakarsa perubahan yang direncanakan Bu Ida sudah mulai dilakukan. Ada B, ada A, ada G, ada J yang terakhir, atur eksekusi. Kalau menurut panjenengan, oh kok bagus ya Bu Ida, saya tak mengikuti. Monggo nanti bisa didiskusikan kembali atas izin Ibu Kepala Sekolah di luar presentasi hari ini. Dan tadi yang saya sangat menarik, Bu Ida mengajak panjenengan untuk mengisi kalimat rumpang. Tidak hanya muridnya ya Bu Ida yang mengisi kalimat rumpang ya. Ternyata Bapak Ibu guru kalau diajak mengisi itu ya seru. Oh, apa sih yang kita inginkan tadi? Jawaban dari rekan-rekan Bu Ida, memimpikan murid yang berakhlak mulia. Apakah sudah sesuai dengan visi lembaga ini? Menciptakan anak yang cerdas, terampil, berbudi luhur, berakhlak mulia. Sudah sesuai ya Bu Ida? Berarti yang diisikan Bapak Ibu guru atau rekan sejawat sudah sesuai dengan visi sekolah. Jawaban Bu Ida ingin murid yang unggul. Nah, di situ juga sudah sesuai dengan visi sekolah. Berarti prakarsa perubahan yang dipresentasikan Bu Ida adalah wujud dari visi sekolah. Tanggapan dari saya luar biasa. Artinya apa? Bu Ida sudah berani menyampaikan proses belajarnya. Tidak mudah loh Bapak Ibu. Nggih. Mungkin ngapunten, kalau Bu Nuki diminta mempresentasikan ke depan terkait hal apa ya, pasti Bu Nuki akan merencanakan. Jangan hanya dipikir kita di depan ngobrol di depan anak-anak kita saja, tapi saat kita berbicara di depan Bapak Ibu guru lain, ini tidak mudah Bu Ida. Nggih napa mboten? Pasti Bu Ida sudah menyiapkan, oh Bu Ida kok bisa mendesain tampilan PPT seperti ini ya. Kata-kata yang ditulis seperti itu loh adalah proses yang tidak mudah. Pasti Bu Ida tadi malam gak tidur. Nah, mikir, aduh nanti kalau saya gerdek ngomong belepotan bagaimana? Ternyata lancar. Saking lancarnya sampai terakhir tadi saya ternyum, waduh Bu Ida semangatnya luar biasa. Harapan Bu Ida pasti setelah presentasi ini diminta oleh Ibu Kepala Sekolah untuk berbagi praktek baik lagi Bu Ida. Semoga, nggih, amin. Nah, kedepannya saya sangat yakin dan percaya bahwa warga sekolah di sini, ibu-ibu guru di sini tadi sudah disampaikan ya, sangat mendukung dalam proses pendidikan Bu Ida, tapi juga program yang sudah direncanakan bersama. Alur bagja monggo Bu Ida
Di sini sudah ada senior panjenengan, sudah ada guru penggeraknya, bukan calon lagi, sudah tergerak untuk ikut, sudah bergerak untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sudah menggerakkan warga sekolah supaya mewujudkan bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama tidak bisa. Gitu. Itu tanggapan saya, Bida, luar biasa. Semoga prakarsa perubahan yang panjenengan presentasikan hari ini bisa menginisiasi Bapak Ibu guru lainnya, bisa dijadikan program sekolah berkelanjutan. Mungkin nanti apabila di tahun ajaran baru Ibu Kepala Sekolah mengajak Bapak Ibu guru merevisi KUSP. Oh, programnya Bu Ida prakarsa perubahan ini kok menarik ya. Miniatur buat alat peraga jadi luar biasa. Coba kalau besok misalkan di sini guru kelas 5 siapa Bu Ida? Oh, Ibu ada materi tentang teks eksplanasi. Anak-anak ayo kita buat alat peraga ya, membuat teks eksplanasi. Nah, satu topik itu saja dengan prakarsa perubahan yang dibuat Bu Ida bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru lainnya, bisa jadi mewujudkan impian dari Bapak Ibu guru tadi. Murid yang berakhlak mulia, murid yang unggul. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ida, terkait presentasi hari ini. Luar biasa, panjenengan sudah sangat lancar, sudah percaya diri. Nanti kalau prakarsa perubahan ini diinginkan oleh warga sekolah dijadikan sebagai rencana program, alhamdulillah. Setidaknya ada satu praktek baik yang sudah panjenengan tularkan kepada rekan guru lainnya. Untuk sesi terakhir, tanggapan dan apresiasi dari Ibu Kepala Sekolah terkait presentasi rekan saya Bu Ida Ekawati sebagai calon guru penggerak. Saat ini sebagai calon Bu. Nanti kalau sudah dapat sertifikat, calonnya sudah hilang, sudah G dan P. Monggo untuk tanggapan dan apresiasi dari Ibu Kepala Sekolah bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebetulnya tanggapannya itu sudah lengkap diuraikan oleh PP kita, Ibu Rina ya Ibu ya. Nah, saya hanya menggarisbawahi saja bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Ida ini, Bu Farida Ekawati ini sudah begitu jelas, yang mana menginginkan adanya perubahan di SD Negeri 1 Mangunrejo. Untuk itu saya selalu mensupport apa yang panjenengan menjadi programkan di sini nanti betul-betul terwujud ya Bu ya, dan bisa mempengaruhi untuk teman-teman yang lain yang belum berminat, karena di situ semboyannya CGP itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Nah ini panjenengan wujudkan ya. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang belum bergerak, tergerak, ini nanti setelah Bu Ida ini, Bu Ida bisa, saya harus bisa. Begitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini sudah nggak video lagi ya. Saya memang minta bantuan kepada Bu Rina untuk menjadi mentor apa ya? Saya ingin Bu Rina ini adalah pakarnya dirijen. Kalau saya nggak bisa